wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Monggo Bapak Ibu pun sami ngantuk. Alhamdulillah diwangsuli menawi Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi al-akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Purwonegoro. Alhamdulillah. Bapak Kepala Desa Purwonegoro, Ibu Kepala Desa Purwonegoro yang Masya Allah cantik sekali nggih. Tadi pertama datang langsung disambut sama Ibu Kepala Desa Purwonegoro. Masya Allah cantik sekali. Apakah Bapak Kepala Desanya juga ganteng? Sing pundi? Oh menikah, Masya Allah. Ganteng banget ya. Mangke ngomber-ngomber ngacang ya Pak. Apa iya nyong ganteng ya? Mangke ngaca sarang-sarang kat estrine. Lah kok jarene nyong ganteng sampean ayu. Anake dadi ganteng tur ayu. Alhamdulillah. Para sesepuh masyarakat Desa Purwonegoro niki ingkang sepuh kula sebut riyin nggih, wajib didahulukan ya Bu ya, karena biasanya yang sepuh itu yang akan mendahului kita. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Bu, yang sepuh akan mendahului kita. Mboten? Leres panjenengan. Yang namanya hukum mati maut niku mboten kudu sepuh riyin nggih. Bayi mati wonten kathah. Nggih, anak-anak mati wonten kathah. Remaja mati wonten kathah. Ternyata justru menurut sebuah penelitian angka kematian pada para remaja itu justru yang paling besar. Ya remaja yang mati biasanya karena overdosis nenggak niku sing boten-boten dioplos wonten bodrek wonten bintang 7 wonten baygon dados setunggal diombe. Masya Allah bunuh diri. Niku sinten remaja napa remaja? Tawuran nggih. Sing sokan tawuran niku remaja napa simbah-simbah? Nggih remaja. Mboten enten sing wonten simbah-simbah Desa Purwonegoro tawuran kalih simbah-simbah Desa Bawang. Lho pripun niku? Golek tawuran nek pun mbok Masya Allah, sing tawuran itu nggih remaja. Itulah makanya ternyata dalam sebuah penelitian bahwa angka kematian remaja justru lebih menggelembung dibandingkan angka kematian pada orang tua.
Tuhan, alhamdulillah ya udah sepuh-sepuh niki kan saya sepuh-sepuh sedoyo napa nggih? Masya Allah. Para asatidz wal asatidah Desa Purwonegoro, alim ulama perangkat desa niki wonten ingkang serawuh. Napa kepala desane mawon ingkang rawuh? Wonten perangkat desa nggih. Bapak-bapak serta ibu-ibu hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah, amin. Luar biasa sekali niki acara santunan anak yatim di bulan yang memang istimewa, ya Bu. Jadi bulannya kita, bulan umat Islam niku wonten pinten Bu? Wonten pinten? 12. Apal napa mboten jenengan? Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama 12 bulan dalam Islam. Itulah nama 12 bulan dalam Islam. Apal napa mboten? Apal napa mboten? Lah jenengan niku wong Islam napa sanes? Lah kok apale Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli nggih? Aduh, wis umur pira jenengan? Awet umur pira agamane Islam jenengan? Awet lahir. Saniki empun pinten umure jenengan? Ana sing 50, ana sing 55, ana sing 60, ana sing 76, ana sing 80. Kongkon ngapalna wulane wong Islam ora apal-apal. Lah 50 taun ora apal-apal. Cobi saniki jenengan Muharram, terusaken Bu. Bermuharram napa? Muharram, gatekna Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Apal tunggu mriku? Cobi. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Cobi. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama 12 bulan dalam Islam. Itulah nama 12 bulan dalam Islam. Oke. Ramadan, Syawal. Nembe apal 8 tok. Kowe be anggar kon mulang maning awet awal embo. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama 12 bulan dalam
Itulah nama 12 bulan dalam Islam. Alhamdulillah. Ampun apal sedaya nggih. Lah niku oleh-oleh sing pertama. Wis 35 tahun yang nembe ngerti lho, nembe apal 12 bulan dalam Islam. Alhamdulillah. Di dalam Al-Quran disebutkan inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahrul. Ya, jadi di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 12 bulan yang diakui oleh Allah. Ya, ada 12 bulan yang diakui oleh Allah. Jadi bukan Januari, Februari, Maret, April, boten. Tapi yang ada di dalam kitab kita adalah tadi Muharram, Syawal, dan seterusnya. Ingat-ingat, dari 12 bulan yang diakui oleh Allah di dalam kitabnya, Allah menyebutkan ada minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang diistimewakan. Ya Bu, salah satunya adalah bulan Muharram. Ini bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau panjenengan mengadakan acara santunan anak yatim yang sangat luar biasa niki, itu sudah wajib. Tepuk tangan dulu kangge masyarakat Purwonogo. Luar biasa, tidak tanggung-tanggung santunannya terkumpul 36 juta. Alhamdulillah. Kathah napa mboten? Kathah napa mboten? Mudah-mudahan tahun depan jadi 136 juta. Amin. Amplopnya nyong nambah. Anika punya ini pengen di amplop. Iya. Mungkin orang pengen di amplop. Amplop dak Bu? Iya, embo ya. Masya Allah. Keistimewaannya apa? Ada yang di dalam bulan Muharram ini. Yang pertama, saya sebutkan beberapa peristiwa karena kalau disebutkan semuanya Bu, kita ngaji sampai pagi. Jenengan kuat napa mboten? Kuat. Kulo sing mboten kuat. Nggih. Jenengan puas, kulo lemas. Nggih napa mboten? Saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama, bahwa di bulan Muharram inilah Allah mengampuni Nabi Adam. Jenengan pirsa Nabi Adam? Boten pirsa? Nabi Adam sinten niku? Nabi Adam adalah kakek buyut kita. Manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat iblis cemburu hingga dia durhaka dan dikeluarkan dari surga. Maka karena dia dikeluarkan dari surga, kemudian dia dendam, jengkel, akhirnya dia bersumpah, berazam, berjanji, saya bakalan mengganggu ini si penyebabku keluar dari surga, yaitu Adam dan anak keturunannya. Maka mulailah si setan menggoda Nabi Adam. Ya, wa ya Adam uskun anta wa zawjuk, kata Allah, hei Adam, kamu sudah tenang-tenanglah di dalam surga dengan istrimu itu Hawa. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah apa aja, di mana aja di dalam surga ini, nikmati. Yang penting satu, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan engkau dekati pohon. Nah, setan mengganggu. Nggih, dibisik-bisik, dielus-elus, dibisik-bisik. Alah, jenengan iki kerasan apa mboten? Angger teng pengajian niku dielus-elus kali setan. Mboten. Lha mulane kayong kraket niku mripate.
Ngantuk. Nggih, ngantuk. Tapi angger kon nonton sinetron, nonton bal-balan, waduh, sepung hitam bisa melek. Sing jenjet niku setan. Iya. Tapi menawi teng pengajian niku setan yang ngipasi. Ya Allah, silir dielus-elus. Mripate dikon merem-merem, mangane ngantuk. Karena setan sudah berjanji summala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini janji setan, saya pasti akan mendatangi umat Nabi Adam dari depan, dari belakang, dari samping kanan dan samping kiri. Ibu tengok di depannya ada setan napa mboten? Sekarang tengok samping kanannya ibu wonten setan napa mboten? Dan iki setan. Samping kirinya wonten setan napa mboten? Estu mboten? Mboten ngantuk jenengan? Alhamdulillah. Itu ada manusia mulia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala saja kalah dengan syaitan. Fadallahuma bighurur, dibisik-bisiki Adam itu oleh syaitan. Falamma daqa asy-syajarata badat lahuma sawatihima wa tafiqa yakhshifani 'alaihima min waraqil jannah. Maka kemudian Adam makan mendekati itu pohon yang dilarang oleh Allah, maka terbukalah semua auratnya dia dan aurat Siti Hawa. Rontok baju surga mereka, rontok hingga kelihatanlah aurat mereka. Maka Allah tahu bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa telah mendekati pohon. Wanadahuma. Nah, makanya kemudian Allah bilang, bukannya sudah kubilang jangan dekati itu pohon dan jangan kamu terayu oleh setan. Nah, wis, karena kamu sudah durhaka kepadaku, karena kamu sudah bersalah kepadaku, maka kamu saya turunkan ke bumi. Ya, maka Adam kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta Siti Hawa keluar dari surga. Bapak, Ibu, Nabi Adam karena satu kesalahan, karena satu dosa keluar dari surga. Nggih. Lah kita dosane akeh. Nggih. Kesalahane akeh banget. Pengen masuk repon niku. Ayo ngisin-ngisin apa ora? Jenengan isin napa mboten? Nabi Adam karena satu kesalahan keluar dari surga. Kita yang punya beribu-ribu, berjuta-juta, bertriliun-triliun dosa pengen masuk. Tuh. Makanya kan syairnya ilahi las tulil firdausi ala wala aqwa ala narin jahimi. Oh Tuhanku, ku tak layak di surgamu. Layak napa mboten Bu? Pantes napa mboten Bu? Nggih. Namun tak pula aku sanggup
surga. Maka kemudian Nabi Adam bersujud. Semenjak dia turun ke bumi, turun dia langsung bersujud memohon ampun kepada Allah. Apa yang dibaca oleh Nabi Adam? Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibu tahu artinya? Dan selama 40 tahun Nabi Adam bersujud membaca istighfar. Qala Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, Tuhan kami, zalamna anfusana, sesungguhnya saya telah zalim kepada diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, maka apabila Engkau tidak mengampuni dosa kami, Engkau tidak mengasihani kami, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kami ini rugi. Selama 40 tahun Nabi Adam bersujud membaca istighfar. Istighfarnya diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibu hafal ya? Banyak-banyak dibaca di bulan Muharram. Karena pada bulan Muharram inilah setelah 40 tahun Allah menurunkan ampunannya untuk Nabi Adam. Ya Bu, itu yang pertama. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa Nabi Yunus. Jenengan kenal Nabi Yunus? Betul. Kenalan teng pundi Ibu? Pirsa nggih Nabi Yunus. Nabi Yunus adalah seorang nabi yang enggak sabar. Umatnya diajak, enggak ada satupun yang mau mengikuti dia. Enggak ada satupun yang mau beriman kepada dia. Dari cara yang paling halus sampai cara yang kasar diancam dengan azab, mereka malah nantang, jajal, endi azabe, turunaken kene, ora apa-apa. Jarene kaya kowe. Jan bandel banget lah pokoknya umatnya Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus pamit sama Allah, nyontak lu ngabaya Gusti, orang kuat. Kalih Gusti Allah disuruh sabar. Sabar. Tugasmu itu hanya dakwah, hanya mengajak, bukan membuat mereka beriman. Yang punya hidayah itu saya, bukan kamu. Jadi kapan mereka akan saya buat beriman, itu terserah saya. Tugasmu adalah dakwah. Tapi Nabi Yunus mboten sabar. Jengkeline pol umate. Akhirnya Nabi Yunus pergi di pinggir pantai. Dia melihat ada sebuah kapal. Naiklah dia kapal itu, pokoknya nyompan lunga sing adoh. Berlayarlah dia dengan kapal tersebut. Sampai di tengah lautan, itu kapal gonjang-ganjing diterjang ombak karu-karuan. Wah, cudur. Wah, ini kaptennya udah pengalaman, Bu. Kalau ada ombak seperti ini, berarti harus ada satu penumpang yang dikorbankan. Maka kemudian dikonclang kayak arisannya ibu-ibu, ditulisin semua nama-nama penumpang, dimasukin ke dalam gelas, dikasih lubang, konclang, dut, jlang. Nggih Bu, angger ngenceleng arisan ngoten niku nggih. Pripun? Jleng, kenceleng. Medal. Dibuka. Yunus. Yunus. Lah gak mungkin lah. Nabi Yunus li wong alim. Jarene penumpang liyane ora jajal konclang maning, lebok maning, konclang maning.
Jlang kontlang kontlang. Jlang kontlang kontlang. Jlang kontlang kontlang. Jlang kontlang kontlang. Keluar satu. Ditarik ketek. Alah, ini kayak Yunus mani. Lebok nama nih kayak itu orang mungkin Yunus. Lebokna. Masukin lagi. Dikonclang lagi. Jlang kontlang kontlang. Jlang kontlang kontlang. Jlang kontlang kontlang. Keluar lagi. Dibuka ketek. Siapa Bu yang keluar? Yunus. Waduh, maka Yunus langsung, wah ini udah titahnya Allah ini kalau begini. Maka dia langsung lompat ke dalam lautan. Itulah saat itu disebut di dalam Al-Quran fi dhulumatin salas. Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan. Ketika malam hari itu kegelapan yang pertama, di tengah lautan kegelapan yang kedua, dan ketika Nabi Yunus begitu blank, Allah mengfirmankan kepada ikan nun untuk nyaplok Nabi Yunus. Jadi begitu Nabi Yunus plung, suara plungnya kayak yang kuning-kuning itu ya, Bi? Plung ya. Langsung kata Allah, itu Yunus, ikan nun, telan, jangan pakai dikunyah. Soalnya kalau dikunyah, habis. Langsung telan ke dalam perut, maka langsung masuk perut itu Nabi Yunus. Waktu itu Nabi Yunus merasa dia sudah mati. Lawang dimakan ikan segede itu. Begitu dia bisa menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, bisa bernafas, Masya Allah, saya masih hidup. Dia langsung sadar bahwa itu adalah hukuman dari Allah. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa dhannuni dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alaihi fil dhulumat. Nabi Yunus gak mengira bahwa ketidaksabarannya akan aku susahkan, kata Allah. Nah ternyata itu dibuat susah, dimakan oleh ikan nun, masuk ke dalam perut ikan nun yang gelap gulita. Tahu langsung sadar Nabi Yunus, ini dosaku, aku diganjar seperti ini. Dia langsung bersujud di dalam perut ikan nun. Apa yang dia baca? Fanada fil dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nggih. 40 hari Nabi Yunus di dalam perut ikan nun bersujud membaca istighfar itu sampai di bulan Muharram. Tahu-tahu itu ikan nun sakit perut, Ibu. Sakit perut. Lah dalam barang ning lautan kan boten wonten apotek nggih. Nggih lho mboten. Lah nyong lara weteng ki jarene Iwak. Nyong lara weteng nang kene ora ana apotek, lah wis nyong tak minggir. Mekal si ikan nun nyari apotek ke daratan. Begitu sampai di pantai dia mual. Aduh. Keluar Nabi Yunus. Ibu, keluar Nabi Yunus. Masya Allah. Itulah saat diampuninya Nabi Yunus di bulan Muharram. Nah, wonten malih. Maka di bulan Muharram itu disunahkan banyak membaca istighfar. Boleh istighfarnya tadi Nabi Adam, istighfarnya Nabi Yunus, nggih, hafal semuanya.
Kemudian peristiwa lainnya apa lagi? Nabi Ibrahim. Nah, tahu ya Bu, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi yang termasuk dalam ulul azmi karena cobaannya yang sangat luar biasa dan kesabarannya yang juga teramat sangat luar biasa. Ketika dia masih pemuda, dia berdakwah kepada seorang raja yang ingkar. Umatnya di sana itu semua menyembah patung. Ada patung dari kayu, ada patung dari batu, pokoknya berhala disembah. Wis diomongi angel lepor. Wis sampai akhirnya pada suatu hari faja'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Nabi Ibrahim mendatangi rumah ibadah mereka yang penuh dengan berhala. Wah, kehepor berhala itu. Dari yang kecil, ada satu berhala yang paling besar. Faja'alahum judzadan, dihancurkan semuanya oleh Nabi Ibrahim illa kabira, kecuali yang besar. Kampak yang digunakan untuk menghancurkan berhala yang kecil-kecil itu dikalungkan sama Nabi Ibrahim di berhala yang paling besar. Ketika Raja Namrud tahu, hei, ini ulah siapa? Ada yang bilang qalu sami'na fatayya yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ini kayaknya ulah Ibrahim ini. Ini ulah Ibrahim, ini jelas ini. Oh, panggil tuh Ibrahim ke sini, panggil. Dipanggillah Nabi Ibrahim. Ditanya, "Hei Ibrahim, qalu ma fa'ala hadza bi alihatina?" Engkau ya Ibrahim yang telah berbuat seperti ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Ibrahim, qalu bal, bukan saya. Santai sekali Nabi Ibrahim. Ya, waktu itu Nabi Ibrahim masih pemuda. Nah, makanya ini remaja di sini jalan nggak? Remaja masjidnya jalan nggak? Ngaji napa mboten? Ngaji? Estu? Alhamdulillah. Karena penggerak dakwah itu adalah remaja, Ibu. Oke? Fatayyal kuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Seorang pemuda yang bernama Ibrahim. Setelah ditanya, "Kamu ya Ibrahim yang menghancurkan ini?" Ibrahim nyantai, yang namanya pemuda kan nyantai ya Bu, Pak. Darah muda, darahnya para. Nah. Pripun terusane? Yang selalu merasa gagah, terus tak mau mengalah. Nika tadi kayak gue ya romane ya, kelas teman cerai bang Roma tadi kayak gue. Bukan saya, qalu bal fa'alahu kabiruhum. Ini pasti ulahnya yang besar itu Raja. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Coba deh, coba Raja tanya itu yang paling besar. Kan dia sendirian itu masih utuh, yang lainnya sudah berantakan. Berarti ulahnya dia, hai Raja. Rajanya murka, kurang ajar. Kurang ajar. Kamu Ibrahim malah menuduh Tuhanmu. Lah wong dia ngomong nggak bisa melihat, nggak bisa dengar, nggak bisa bergerak, nggak bisa. Mana mungkin dia yang menghancurkan semua ini? Kata Ibrahim cuman ketawa. Lah iya wis ngerti, ora bisa apa-apa. Dia omong Tuhan. Itu kan Tuhan ora bisa apa-apa. Malu itu Raja, malu digituin. Cuma diketawain sama Nabi Ibrahim ya. Mereka itu sadar bahwa memang Tuhannya tidak bisa apa-apa. Lah kok ngapa
ora disembah. Nggih. Akhirnya mereka qalu harriquhu wansuru alihatakum. Raja menyuruh masyarakatnya, "Weh, masyarakatku semuanya berkumpul sini. Bakar ini Ibrahim kalau kamu ingin menolong Tuhanmu." Tuhannya ditolong. Soalnya nggak bisa apa-apa Tuhannya. Bagaimana ya Raja? Bakar. Seluruh masyarakat kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Semuanya mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya, kemudian disumet beluduk. Masya Allah. Lalu dilemparlah Nabi Ibrahim ke dalam api. Tapi api sudah dititahkan oleh Allah. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Titah Allah kepada api, "Hai api, jadilah kamu dingin dan selamatkanlah Ibrahim." Maka selamatlah Ibrahim. Nggak ada rasanya panas itu apinya, dingin, adem, ayem. Jenengan badai nyoba Bu, nyoba lebu api baca qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nah, orang sambil buning api, mlebu ning panci sing gede nemen Bu, panci sing kaya wong hajatan. Nah, wong hajatan iku angger ngliwet masak nasi kan pancine gede ya Bu. Nah, diisi banyu setengah wis umek, lah jenengan jajal. Ki temenan ampuh ora ki ayat Quran. Maca qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ora ambekan ping 7. Qulna ya mateng napa mboten. Jadi jangan coba-coba nggih Pak. Mboten usah coba. Dan peristiwa itu terjadi di bulan Muharram. Maka sangat luar biasa sekali. Bulan Muharram ini keistimewaannya banyak. Maka orang Yahudi itu berpuasa ketika bulan Muharram, Ibu. Asyura tanggal 10 Muharram itu kaum Yahudi merayakannya dengan berpuasa. Jadi ketika zaman Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa ini orang-orang Yahudi kok berpuasa, maka disuruhlah para sahabat untuk menelusuri untuk apa sebenarnya para Yahudi itu berpuasa. Berpencarlah para sahabat, kemudian laporan kepada Nabi, ada kenapa mereka berpuasa pada tanggal 10 Asyura? Ya Nabi, mereka merayakan kemenangan mereka merayakan kemenangan Nabi Musa. Maka kata Nabi, kita lebih berhak merayakan kemenangan Nabi Musa dari mereka. Maka kita berpuasa pada 10 Asyura. Kemudian Nabi melanjutkan, kalau tahun depan saya masih hidup, maka tanggal 9 saya akan berpuasa agar tidak sama dengan kaum Yahudi. Maka tanggal 9 dan 10 kita disunnahkan untuk berpuasa. Ibu, bukan hanya puasa, amalan-amalan lain dibanyakin di bulan ini. Puasa, baca istighfar, sholat sunnah, sedekah. Alhamdulillah panjenengan sedaya sampun nggih. Sampun sedaya nggih. Sholat sunnah nggih nambah kathah bulan iki. Nggih. Pak. Kathah. Kathah sanget. Kathah saged-sagede. Alhamdulillah. Istighfarnya banyak. Kayak satu-satu ya. Satu jam sama 100, jam 10 100, jam 11 100, jam 12 100, jam 1 100 wis ping pira kowe?
Oh, mantep panjenengan bawa ke alhamdulillah. Sedekahnya 36 juta untuk anak yatim, luar biasa sekali. Ya, anak yatim ini Nabiullah tadi udah dijelaskan, Nabi Muhammad anak yatim, dan bagi yang mau mengasuh anak yatim kata Rasulullah, ana wa huwa hakadha, aku dan dia seperti ini, jari tengah dan jari telunjuk di dalam surga nanti. Tapi bukan cuma yang menyantuni Bapak, tapi mengasuh, bertanggung jawab pada hidupnya zahir dan batin, dari mulai dia ditinggalkan sampai dia balik. Oke, jenengan pun memulai dengan santunan udah luar biasa. Mudah-mudahan ke depan-depannya nambah lagi, jadi setiap rumah ada anak yatimnya, biar besok kalih Kanjeng Nabi di surga seperti ini. Hakadha, jari tengah dan jari telunjuk. Amin Allahumma amin ya Rabbal amin. Ampun nggih Bu. Nah, dereng. Pinten menit malih? Kersane mangkana. Terus dimana? Ya kok oleh bloka. Sejak. Yang diamplop pirang kok kakak. Ini tetap baik. Nggih, menawi kirang berarti mangke ngundang malih. Nggih, Bu. Sampun, ndak? Lalu kula gadah bayi, Bu, gadah suson. Ngerti kudalah. Bu, kenapa pada guyu? Suson bapak apa suson anak? Nah, kula kalih kaliye Bu. Nggih, suson bapak mangke jam kalih wengi jatahe. Bu, kula niku anake 8. Nggih, 8 anake kula Bu, alhamdulillah. Jangan anggar wong Banjarnegara ta ora gelem anake 8. 2 anak cukup. Jen mantep Banjarnegara niki kabehne nggih. Oh luar biasa mantep nggih. Kula untungnya sanes wong Banjarnegara. Nggih, kula Pemalang Ibu. Nggih, kula Pemalang, garwa kula Palembang. Nggih, Pemalang sama Palembang ketemu di Jakarta. Nggih, waktu itu sama-sama di TV jadi finalis dai dan daiyah TPI. Nggih Bu, itu ketemunya saya dengan suami. Kemudian suami jadi imam sholat subuh. Nggih Bu, kita senior semuanya ini. Nah, suratannya juz 29, Masya Allah, mantap ini imam. Surahnya Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan seterusnya sampai pada kalimat masyabih, salah harokatnya. Salah harokatnya itu imam. Waduh, imamnya salah. Priwe ya. Anika makmumnya menang baik kabeh. Si kepriwe ya, oleh bener lah wis sampai rampung. Setelah rampung baru besok paginya saya temuin. Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf, subuh tadi bacaannya ada yang salah. Lembut sekali, maklum masih gadis. Saya kita wis ora gadis dadine cuwawakan. Hah? Itu. Hah? Gak berani saya lihat. Memang orangnya angker wajahnya suami saya itu. Nggih, tapi hatinya Masya Allah. Itu buktinya 8 kasih. Nggih Bu.
ibu, maka denting rasa mulai ada. Iya, dari situ ibu akhirnya kemudian singkat kata, singkat cerita, saya dilamar ke orang tua, kemudian qabiltu nikahaha, maka kemudian akhirnya setelah itu saya pekerjaannya cuma 2 ibu, hamil lahir, hamil lahir, hamil. Enggak bu, sampai diprotes sama orang tua saya. Ya Allah, ke anaknya nyong dinikahi apa burkon meteng karo kon lahiran apa ya? Maning-maning setahun, setahun. Saking seringnya orang lihat saya hamil bu, sampai kalau saya mengabarkan nyuwun pangestunipun alhamdulillah kula niki ngandhut malih. Astagfirullahaladzim. Enggak bu, kayak gitu orang, bukan alhamdulillah tapi astagfirullahaladzim. Masya Allah. Nopo malih teng Banjarnegara ini 2 anak. Masya Allah. Tidak ada niat apa-apa, pengen banyak anak, mudah-mudahan semua anak-anaknya manfaat fitdaroin, dunia akhirat. Semua anak-anak menjadi hafid dan hafidhah, semua anak-anak menjadi alim ulama, semua anak-anak menjadi ahli-ahli ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, menjadi investasi bagi kami orang tuanya untuk bisa masuk surga. Amin, Allahumma amin. Mohon sejam ya. Oh tak tambahi sejam nih pun alhamdulillah. Mugi-mugi panjenengan sedaya selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan yang paripurna. Yang banyak hutangnya mudah-mudahan segera dilunaskan. Paling seru kok pancen ning dinding. Angger to makna utang. Jen amin ya Allah. Iya, seperti cerita dari hati yang paling dalam. Oke, mudah-mudahan hutangnya semuanya yang punya hutang seberapapun dimanapun Allah lunaskan sesegera mungkin. Amin. Yang belum ada jodohnya mudah-mudahan Allah dekatkan dengan jodohnya, jodoh yang soleh, yang solihah, yang kaya. Jombloan dan jomblowati. Amin yang kencang. Jodoh yang kaya. Yang umurnya sudah tua, cepat matinya, banyak warisannya. Amin. Amin pora. Iya aja lah. Jangan ya. Mendingan kayak saya, sama-sama muda, sama-sama cinta pada pandangan pertama. Dunia ini begitu indahnya. Bertahun-tahun mengarungi rumah tangga, yang ada hanya indah-indah saja. Ketemu berdua, indah. Ketemu bertiga, indah. Bertiga itu udah punya anak bu. Ya, pertama kan berdua, terus bertiga, berempat, berlima, berenam, bertujuh, berlapan, bersembilan, bersepuluh. Mohon doanya mudah-mudahan entah mau berapa Allah amanahkan, saya dan suami diberikan kekuatan. Nggih Bu, panjenengan sedaya ugi mau saya doakan banyak anak mesti boten nggih. Pengen banyak anak? Pengen apa boten? Sing ngomong kepengen sing wis aki-aki karo nini-nini. Nggih, anak banyak atau sedikit yang penting manfaat. Anak banyak atau sedikit yang penting soleh dan solihah. Banyak atau sedikit yang penting qurrata a'yun. Sedikit qurrata a'yun, sejuk hati kita. Banyak tapi durhaka semuanya, neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang kita harapkan yang banyak dan semuanya ahli surga. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua warga desa Purwono
Purwonogoro. Yang sakit segera Allah angkat penyakitnya. Yang punya kesulitan segera Allah mudahkan segala urusannya. Yang tidak bahagia hidupnya mudah-mudahan Allah lapangkan segera. Dadanya dilapangkan, pikirannya dilapangkan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Al-Quran disebutkan wa annahu huwa adhaka wa abka, dan sesungguhnya akulah yang membuat engkau tertawa dan akulah yang membuat engkau menangis. Jadi menangisnya ibu adalah karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertawanya ibu juga adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo semuanya kita kembalikan semuanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sedekah kita karena Allah, sholat kita karena Allah, puasa kita karena Allah. Semua yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi karena Allah. Insya Allah berkah dunia akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamil thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa li jami'il malaikatil muqarrabin wa susunillah hadarati Syekh Abdul Qadir Jailani wa susunillah hadarati arwah bapak-bapak dan ibu. Sebutkan nama orang tua, nama anak yang telah tiada, nama saudara yang telah mendahului kita. Susunillah hadarati arwah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa li abaina wa ummahatina wa li ikhwanina wa li ikhwatina wa li jami'i asatidina wa asatidatina wa li jami'i muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li jami'i hajatina ya Allah. Syai'unillahi lahum bikaramatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma thabbit imanana wa islamana warzuqna al-istiqamata fil ibadah wal 'uluman nafi'ah wal arzaqal mubarakah wal awlad as-salihah wal a'mal as-salihah wal a'mar at-tawilata fi ta'atika ya Allah. Allahumma khatim lana bil iman. Allahumma khatim lana bil Islam. Allahumma khatim lana bi kalimati la ilaha illallah. Allah
اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجنا من النار يا الله. هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجنا من النار والأموال التي الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا الله. وادخلنا الجنة مع الأبرار. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا جبار يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.